Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Utami Basri dengan NIM 1057311115719 dari kelas akuntansi 19E, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya berterima kasih kepada Ibu Nurul Fuada SST, MSI, selaku dosen pembimbing mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1 yang telah memberikan saya tugas perkuliahan ini. Adapun yang akan saya jelaskan yaitu contoh soal dan penyelesaian materi konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Sebelum kita masuk ke contoh soal dan penyelesaian, kita harus mengetahui apa itu konsolidasi. Konsolidasi adalah penyatuan dua atau lebih perusahaan melalui pembubaran dan pembentukan satu perusahaan baru. Masuk ke contoh soal. PT Putra Tunggal membeli 60% saham PT Alfa Rizky seharga 85 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Nilai wajar dari kepentingan non pengendali sebesar 25 juta. Pada PT Putra Tunggal terdapat aset yaitu kas sebesar 36 juta, piutang dagang sebesar 40 juta, persediaan sebesar 90 juta, tanah sebesar 120 juta, bangunan dan peralatan sebesar 145 juta, akumulasi penyusutan sebesar minus 26 juta, investasi pada saham PT Alfa Rizky sebesar 85 juta, maka total aset pada PT Putra Tunggal yaitu 490 juta. Liabilitas dan ekuitas terdapat utang usaha sebesar 50 juta, utang obligasi sebesar 250 juta, saham biasa sebesar 130 juta, saldo laba sebesar 60 juta, maka total liabilitas dan ekuitas pada PT Putra Tunggal sebesar 490 juta. Pada PT Alfa Rizky terdapat aset yaitu kas sebesar 12 juta, piutang dagang sebesar 25 juta, persediaan sebesar 45 juta, tanah sebesar 50 juta, bangunan dan peralatan sebesar 65 juta, akumulasi penyusutan sebesar minus 12 juta, maka total aset pada PT Alfa Rizky sebesar 185 juta. Liabilitas dan ekuitas terdapat utang usaha sebesar 15 juta, utang obligasi sebesar 100 juta, saham biasa sebesar 40 juta, saldo laba sebesar 30 juta, maka total liabilitas dan ekuitas pada PT Alfa Rizky sebesar 185 juta. Pada tanggal kombinasi bisnis, nilai wajar persediaan sebesar 50 juta, tanah sebesar 59 juta, bangunan dan peralatan sebesar 80 juta. Diminta: A. Buatlah jurnal eliminasi yang diperlukan. B. Buatlah kertas kerja laporan keuangan konsolidasian. Baik, kita masuk ke jawaban. Nilai buku persediaan sebesar 45 juta, nilai wajarnya 50 juta, maka terjadi kenaikan sebesar 5 juta. Nilai buku tanah sebesar 50 juta, nilai wajarnya 59 juta, maka terjadi kenaikan sebesar 9 juta. Nilai buku bangunan dan peralatan sebesar 65 juta, nilai wajarnya 80 juta, maka terjadi kenaikan sebesar 15 juta. A. Total nilai wajar investasi sebesar 110 juta. 110 juta ini didapatkan dari nilai investasi pada saham pada PT Alfa Rizky sebesar 85 juta ditambah kepentingan non pengendali 25 juta, maka didapat total nilai wajar investasi sebesar 110 juta. Nilai buku saham biasa sebesar 40 juta, saldo ditambah saldo laba sebesar 30 juta, maka didapat kepemilikan sebesar 70 juta. Total nilai wajar investasi 110 juta dikurang 70 juta, maka didapat selisih sebesar 40 juta. Jurnal saat pembelian saham. Investasi saham pada PT Alfa Rizky sebesar 85 juta, pada kas sebesar 85 juta. Jurnal saat mengeliminasi saldo investasi. Saldo biasa sebesar 40 juta, saldo laba sebesar 30 juta, selisih sebesar 40 juta. Pada investasi saham pada PT Alfa Rizky sebesar 85 juta dan kepentingan non pengendali sebesar 25 juta. Jurnal eliminasi untuk mengalokasikan selisih. Persediaan sebesar 5 juta, tanah sebesar 9 juta, bangunan dan peralatan sebesar 15 juta, goodwill sebesar 17 juta pada selisih sebesar 40 juta. Goodwill ini didapatkan dari selisih 40 juta dikurangkan dengan persediaan tanah, bangunan dan peralatan, maka didapatkan goodwill sebesar 11 juta. Bagian B, kertas kerja laporan keuangan konsolidasian. PT Putra Tunggal dan PT Alfa Rizky kertas kerja laporan posisi keuangan konsolidasi pada 31 Desember 2020. Pada PT Putra Tunggal terdapat kas 36 juta, piutang dagang 40 juta, persediaan 90 juta, tanah 120 juta, bangunan dan peralatan 145 juta, akumulasi penyusutan minus 26 juta, investasi pada saham PT Alfa Rizky 85 juta. Maka total aset pada PT Putra Tunggal sebesar 490 juta. Utang usaha
50 juta, utang obligasi 250 juta, saham biasa 130 juta, saldo laba 60 juta, maka total kewajiban dan modal pada PT Putra Tunggal sebesar 490 juta. Pada PT Alfa Rizky terdapat kas 12 juta, utang dagang 25 juta, persediaan 45 juta, tanah 50 juta, bangunan dan peralatan 65 juta, akumulasi penyusutan minus 12 juta, maka total aset pada PT Alfa Rizky sebesar 185 juta. Utang usaha 15 juta, utang obligasi 100 juta, saham biasa 40 juta, saldo laba 30 juta, maka total kewajiban dan modal pada PT Alfa Rizky sebesar 185 juta. Pada tabel eliminasi terdapat debit dan kredit. Pada tabel debit terdapat persediaan 5 juta, tanah 9 juta, bangunan dan peralatan 15 juta, selisih 40 juta, goodwill 11 juta, saham biasa 40 juta, saldo laba 30 juta. Pada tabel kredit terdapat investasi pada saham PT Alfa Rizky 85 juta, selisih 40 juta, dan kepentingan non pengendali 25 juta. Pada tabel konsolidasi terdapat kas 36 juta ditambah 12 juta sama dengan 48 juta, piutang dagang 40 juta ditambah 25 juta 60 sama dengan 65 juta, persediaan 90 juta ditambah 45 juta ditambah 5 juta sama dengan 140 juta, tanah 120 juta ditambah 50 juta ditambah 9 juta sama dengan 179 juta, bangunan dan peralatan 145 juta ditambah 65 juta ditambah 15 juta sama dengan 225 juta, akumulasi penyusutan minus 26 juta ditambah minus 12 juta sama dengan minus 36 juta. Investasi pada saham PT Alfa Rizky 85 juta dikurang 85 juta sama dengan 0, selisih 40 juta dikurang 40 juta sama dengan 0, goodwill 11 juta, maka total aset pada tabel konsolidasi sebesar 630 juta. Utang usaha 50 juta ditambah 15 juta sama dengan 65 juta, utang obligasi 250 juta ditambah 11 juta sama dengan 350 juta, saham biasa 130 juta ditambah 40 juta dikurang 40 juta sama dengan 130 juta, saldo laba 60 juta ditambah 30 juta dikurang 30 juta sama dengan 60 juta. Kepentingan non pengendali sebesar 25 juta, maka total kewajiban dan modal pada tabel konsolidasi sebesar 630 juta. Baik, saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.